wah ini ganteng nih gitu. Iya. Dari situ aku cari tahu, Cucu, ya. aku cari tahu laki-laki ini, opa Laki- ini gitu Sosok ya. laki-laki ini tuh siapa? Opa. Opa ini tuh siapa? Kayak misalnya aku menikah dengan opa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimah baper, ketemu lagi dengan kita di podcastnya Muslimah Baper. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang Korean Wave ya, dengan narasumber kita. Ini nggak seperti biasanya ya. Hari ini saya bertindak sebagai moderatornya. Nah, di sini ada teman-teman kita yang sudah bertaubat. Bertobat, alhamdulillah. Ya, ada Teh Gita sama Teh Isma. Sapa dulu, halo. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Juga ada beberapa sharing dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang gila banget, demam banget sama entah itu K-pop atau drama Korea, drakor gitu. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa ada dua pemenang atau dua orang yang beruntung yang nanti akan diumumkan di penghujung acara, yaitu dua orang yang sudah bertanya dengan pertanyaan terbaik dan sudah sharing mengenai kisah taubatnya dia atau sharing seputar K-pop dan drakor ini. Pemenangnya akan mendapatkan yang pertama satu sepasang sepatu dari Junika dan ada satu lagi potongan 40.000 untuk produk Junika apapun gitu ya. Jadi mau beli sepatu di Junika tuh dapat potongannya 40.000. Lumayan banget kan? Pada pengen juga kan? Mau banget. Oke, nanti diumumin deh siapa pemenangnya, oke? Sekarang kita langsung aja kali ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke Instagramnya aku dan Instagramnya Muslimah Baper. Tapi sebelumnya gini, kalau dulu tuh aku belum pernah ya kejamanan K-pop kan, jadi nggak tahu segila apa sih orang-orang yang menggilai K-pop itu, karena dulunya masih zamannya drama Korea kan. Waktu aku juga dulu drama Korea itu udah lumayan menyita waktu banget kan, dari mulai pinjem VCD ke rental gitu ya. Pulang sekolah biasanya hari Sabtu tuh malam Minggu tuh jadwalnya nonton Korea. Dari abis Isya sampai terus menjelang subuh tuh terus, karena kan udah episode 1, 2, 3 tuh kan penasaran terus ya, sampai akhirnya pengen tamat, jadi semuanya dipinjem. Nah itu zaman-zaman drakor. Nah tapi K-pop ini ternyata efeknya yang luar biasa banget gitu. Bahkan nanti ada sharing-sharing dari teman-teman juga nih tentang kegilaan, bahkan sampai serempet-serempet ke LGBT juga gitu. Kenapa sih? Sebelumnya ya, sebelum kita ke pertanyaan ini, mau nanya dulu, kenapa sih bisa sampai segila itu gitu? Sedahsyat itu. Sedahsyat itu ternyata efeknya. Ya. Kalau dari aku pribadi ya, karena aku kan dulu pernah 1 tahun menggilai dunia itu. Awalnya kenapa? Awalnya gara-gara aku tuh setelah lulus kuliah kan sempat ada momen-momen di mana aku nganggur dulu, nggak punya kegiatan gitu ya. Terus dikenalin sama teman, mulainya dari drakor, drama Korea itu ya. Terus dari situ aku lihat, wah ini ganteng nih gitu. Dari situ aku cari tahu, aku cari tahu laki-laki ini, laki ini gitu Sosok ya. laki-laki ini tuh siapa? Opa. Ini tuh siapa? Terus semakin aku cari tahu, malah semakin aku tuh suka gitu. Dari situ aku mulai cari tahu, terus ternyata si opa ini tuh boy band juga gitu. Dari situ emang awalnya suka-suka lagunya, terus kesini kok makin ngikutinnya, kayak musiknya tuh harus tahu banget gitu. Sampai si MV-nya muncul, aku tuh kadang bikin alarmnya gitu loh. Terus harus nonton, kapanpun harus nonton sampai terngiang-ngiang dan hafal. Terus sampai sekarang tuh kayak gitu. Sekarang enggak. Oh iya, alhamdulillah sekarang. salah. Maksudnya sampai segila itu gitu. Terus pernah juga sempet aku ikutan ke grup. Kalau grup WhatsApp-nya itu biasanya isinya seputar apa aja?
Beda-beda sih mam, tapi kalau aku itu isinya waktu itu tentang kehaluan kita mam, Fiksi-fiksi. iya, menuliskan fiksi-fiksi Kayak misalnya gimana? kayak misalnya aku menikah dengan Opa, di situ kita tulisin mam kayak pacaran sama Opa gitu, Kayak Mam. fanfiction gitu. Fiksi, ini fiksi rumah kayak gitu. Atau enggak apa yang kenapa bisa jadi kayak cerita-ceritanya itu lebih ke LGBT kayak gitu, kenapa bisa kayak gitu sih? Terus ada juga yang sampai kecanduan baca cerita LGBT kayak gitu. Kalau aku sih nggak sampai ke LGBT ya ceritanya, cuman emang kalau bikin kecanduan kayaknya emang iya deh, karena aku pernah ngalamin juga gitu ya. Kayak kita tuh dibikin secara perlahan gitu buat suka Masuk ke alur masuk situ. ke alur situ. Seolah-olah kamu yang menjadi perannya gitu. Iya, kalau yang LGBT itu kayaknya karena kita suka sama idolnya, terus idolnya tuh suka kadang di Judul-judulnya antara idol gitu. kayak jadi mereka cowok sama tuh, cowok kayak kayak gitu. Jadi mungkin karena mereka suka jadi gitu. Oke, kita lanjut ntar ceritanya ya. Kita balik dulu nih ke pertanyaan dulu. Pertanyaan dari teman-teman kayaknya gini. Assalamualaikum Teteh, saya mau tanya apa hukumnya menonton drakor? Apakah boleh atau enggak sih sebenarnya? Nanti sebelum aku jawab, menurut kalian boleh nggak sih sebenarnya? Kalau menurut aku boleh. Asal bukan karena aku pernah Pecinta. menonton. Enggak, sekarang udah enggak sih, Mas. Karena kayak apa ya, Ali bin Abi Thalib juga ada gitu, kalau misalnya anjing ada menghasilkan mutiara, maka ambillah mutiaranya gitu. Kayak itu mah sikap kitanya gimana gimana sikap kita buat menerima yang baiknya gitu. Mungkin Ada yang baiknya kalau dari drakor itu? Tergantung ceritanya sih. Oh, tergantung ceritanya ya benar-benar. Ya. tapi mungkin banyaknya yang nggak tahu ya. Ya nggak tahu, maksudnya menurut kamu sendiri sebagai pecinta ada nggak sih menemukan sesuatu nggak sih dari nonton drakor itu? Udah nggak ingat sih mam, tapi aku ada pernah menemukan kayak misalnya kesungguhan dia gitu, kalau misalnya mencari sesuatu tuh kayak atau punya cita-cita tuh kayak mereka tuh terus aja gitu di ceritanya tuh kayak gitu lah Mam. Kalau istilahnya gimana? Ada nggak sih sisi positif dari menonton drakor itu sendiri? Kalau sisi positifnya sih, kalau menurut aku ya, kita tuh harus bisa milih drakornya dulu yang kayak gimana. Kalau misalnya drakornya tuh, aku suka banget drakor yang tentang pelajaran kehidupan gitu ya. Jadinya teh. Misalnya aku kasih contoh ya, kayak drakor Itaewon Class, tau gak sih? Itaewon Class. Itu cerita Yang tentang Park Seo-joon, itu kan dia tentang kehidupan Park Seo-ri itu kan. Jadi Park Seo-ri kalau yang kan. ya pasti hafal ya, pasti hafal banget. Nah, jadi aku suka drakor itu karena dari sisi nilai kehidupannya. Tergantung Sampai- cerita-ceritanya juga ya. Sampai aku kalau nyaranin ke suami gitu ya, ini bagus ceritanya, dia juga suka-suka gitu Mam. Kalau ceritanya tuh tentang lebih berfokus Nilai-nilai ke kehidupan nilai gitu ya. kehidupan. Terus kalau yang lainnya banyak sih pokoknya. Kayak Jadi pertemanan, kayak pertemanan, gitu, kehidupan, Oke, kekeluargaan, oke, kayak oke, gitu. iya, Nggak iya. harus tentang cinta, Oh, iya, tentang iya, iya. apa, mau pemainnya Siapapun, jelek pun, gitu, misalnya nggak tapi ganteng-ganteng jalan banget, ceritanya. tapi kalau jalan ceritanya berkualitas, Oke. ya itu bagus Iya, lah nggak ditonton masalah gitu. ya. Jadi harus bisa Iya, nyari. tapi jadi kembali lagi sih gimana kita bisa memanage waktunya ya. Nah, itu sih, Nonton Mama. di sela-sela waktu luang misalnya, atau setelah semua kewajiban kita udah tertunaikan gitu, nggak ngeganggu aktivitas-aktivitas sih. Selama nggak ngeganggu ya nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata menonton itu sudah kemudian mengganggu aktivitas, mengganggu ibadah apalagi, jadi sholatnya di nanti-nanti, itu yang udah bahaya banget kan. Tapi kalau misalnya sesekali, aku juga nonton kadang ya, masih sesekali nonton gitu, tapi nggak sampai kecanduan juga. Jadi balik lagi ke gimana kita bisa mengontrol diri kita dan mengelola waktu ya, yang paling penting sih itu. Oke. Nah, kalau misalnya udah ketagihan, ngingetinnya gimana ya tadi ya, ngingetin ke diri sendiri juga Harus tentang bisa memfilter lagi. memfilter filmnya, memanajemen waktunya, terus harus menunaikan dulu kewajiban-kewajibannya gitu. Nah, sekarang selanjutnya, cara nolak temen yang ngajak nonton K-pop itu gimana ya? Kadang suka ngerasa nggak enak kalau nolak ajakannya. Mungkin nggak nonton konser ya, kalau nonton konser kan gampang ya nolaknya ya. Sorry, kemahalan beb gitu. Tapi ini kayak misalnya nonton kayak ada misalnya BTS ngeluarin single terbaru, apa sih istilahnya Tapi tuh? emang kebanyakan kalau fans K-pop itu suka pada solid ya. Jadi kayak apa ya, solidnya
gimana ya, solid banget gitu. Jadi kalau kita diajak ada yang baru tuh harus ikut gitu, kalau enggak ya udah. Gitu tuh biar Kita nggak temenan. si idol kita tuh menang di acara awards gitu. Jadi gimana, Jadi gimana kalau misalnya kamu nih udah hijrah nih, taubat dari per-K-popan, terus ada misalnya teman kamu yang ayo dong nonton yuk, nonton temenin bla 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 gitu. Terus biasanya kamu cara nolaknya gimana? Aku ya tinggal ditolak aja. Enggak, udah nggak suka misalkan gitu. Oke. tegas aja. Balik lagi ke Tapi asertif beda-beda ya. sih. Maksudnya ke ketegasannya juga ya. Kalau memang udah 100% diri kita udah ngerasa udahlah, udah nggak penting Nggak juga. terlalu tertarik ya Ya udah. skip aja. Enggak, kamu aja. Nggak usah ngerasa gak enak ya, sis. Kayak apa Langsung tolak aja. aja ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya emang dalam diri kita udah 100% dan kita udah benar-benar berusaha untuk berubah meninggalkan itu, kalau emang nggak mau ya udah bilang aja nggak mau ya. Balik lagi ke gimana ketegasan diri kita. Next, mau nanya nih, gimana pendapat Teteh dengan orang yang terlalu mengidolakan artis K-pop atau yang suka banget sama drakor sampai mereka itu terobsesi mengikuti pola hidup seperti idolanya. Itu gimana coba? Aku kayak dulu dibilang sebagai idolanya itu gimana? Kalau idolanya kayak gini tuh pengen diikutin, misalnya model rambut kayak gitu pengen diikutin, kayak gitu kali kayak ya. misalnya beli baju ini karena dipakai ini. Ya, pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, Mam. Mahal ya. Ben. Tapi gimana tuh kayak pendapatnya teman-teman? Gimana nih Isma? Aku sih kalau yang sampai ngikut-ngikutin kayak gitu ya, kayaknya apalagi buat anak-anak yang ngasih uangnya minta ke orang tua gitu, harus mikir-mikir lagi. Sayang banget. Sayang banget gitu. Sampai pernah kan di Koreanya juga anak gitu ya, anak sekolah, dia ngabisin uang orang tuanya Aku pernah nonton gitu itu. kan, jutawan buat beli Sampai kayak orang tuanya album. sedih ya. Sampai orang tuanya nangis Nangis gitu. Kita banget harus ya. kayak mikirin lagi orang tua kita udah kerja capek-capek ngehasilin uang buat kita, kan tadinya buat kita makan atau apa sekolah gitu, juga. sekolah juga malah dibeliin kayak gitu. Emang sih nggak salah gitu, tapi kalau udah terlalu banyak gitu ya, udah duitnya melampaui keluar batas terbanyak gitu. Jadi kasihan juga orang tua kalian gitu. Terus kalau yang udah kerja, kalian inget-inget deh cara cari uangnya tuh Nyari uang gimana tuh gitu kan, susah, susah banget, men. apalagi lagi kayak gini gitu kan ya. Jadi kalau emang ada yang lebih dibutuhkan, mending yang lebih dibutuhkan dulu lah gitu. Kalau emang itu mau itu, kalau kebanyakan kan untuk kepuasan ya. Ya, Kalau yang sesaat kayak ya. gitu, gitu kayak. Tapi tau nggak sih kalau idol Korea itu ngeluarin album tuh kayak setahun 2 kali, Mang. Terus si albumnya itu bisa satu album 4 versi, kebayang nggak? Ya kan? Bisa versi A, B, C, D gitu. Tapi ya. itu juga gitu maksudnya isi dari albumnya. Kurang tahu sih, belum pernah beli. Nggak tahu apa bedanya gitu. Tapi kenapa sih? Dan kalau mereka jujur-jujuran deh, kalau mereka bilangnya, si idolnya bilangnya tuh kayak buat fans, enggak, mereka tuh buat nyari uang, guys. Duit, buat uang, morotin gitu kita aja ya, guys. gitu. Ayo Jadi, dong berpikirnya lebih kalau kalian yang masih realistis. sekolah, kasihan sama orang tua. Kalau yang udah kerja nggak capek gitu. Tapi nyari kayaknya uang gitu, kayak gitu. kalau kata aku ya, kayaknya kalau misalnya emang kita suka banget mau Iya, Belum sih ya, sukanya belum sih. sampai ke titik kesadaran ke situ sih belum ya. Cuman kita sebagai kakak-kakak dan sebagai alumni dulu pecinta K-pop ya, jadi harus think again ya kalau misalnya mau beli sesuatu, ngabisin sesuatu sampai harus gila-gilaan mengeluarkan uang yang luar biasa tuh ya. Ingat lagi nih ke orang tua, kasih sayang orang tuh, benar tadi kata Kak Isma ya. Ingat lagi kasih sayang orang tua yang tadinya nyari duit buat apa, terus kita pakai apa. Yang udah kerja juga ingat lagi ini, kita kerja keras tuh setiap hari kerja tuh ya, pulang sampai sore dan lain sebagainya. Terus bukan buat opa, tapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan primer lain yang harus kita kedepanin juga ya, yang harus benar-benar dipikirin juga. Jadi intinya adalah think smart ya, pikirin lagi deh teman-teman. Oke. Next ya, tanya sedikit teh, gimana ya biar move on total dari dunia perkoreaan. Aku tuh baru hapusin videonya. Kalau misalnya foto-fotonya tuh masih ada. Abisnya tampan-tampan sih, sayang kalau misalnya dihapus. Terus nyambung ke yang tadi tuh,
selain aku udah ngapusin video, yang masih bertahan tuh foto, sama aku juga masih kecanduan parah banget sama cerita yang tentang LGBT ini. Nah itu move on totalnya. Git, kamu udah move on total kan tuh, gimana tuh Alhamdulillah. tips-tipsnya? Kayaknya aku tadi ketawa pas denger ini karena kayak mencerminkan diri Udah, aku aku dulu gitu. oke. Tadi kan aku udah pernah cerita juga kalau misalnya dari awal setelah kuliah tuh kan sempat nggak ada kegiatan apapun gitu. Setelah itu karena boring, aku bingung mau ngapain, aku tuh malah terjunnya ke situ gitu. Nyari Tergoda hal teman-temannya. kayak gitu. Sama ini juga nggak, kayak lingkungan temen yang Nah, ngajak, iya. Karena itu ngaruh juga ya? Iya, ngaruh banget malah justru. Kayak setelah kita tuh kayak punya hobi yang sama gitu, jadi kayak makin ini makin ramai gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kayak kesibukan kita tuh beda lagi gitu. Aku mulai kerja waktu itu, terus kayak dari pagi sampai sore kerja, malamnya kan ke tempat usaha gitu. Kayak nggak ada waktu lagi buat sekedar fangirlingan kayak gitu lah. Kayak nonton juga mulai dikurangin, kayak baca tadi mulai dikurangin. Terus itu mulai kayak mikir ngapain gitu. Tapi jadi intinya tuh karena cari ada kesibukan, deh. cari kesibukan. Karena kayak itu tuh pengalihan karena kita tuh bingung mau ngapain gitu. Bingung mau ngapain. Isma gitu juga. Kalau aku sih dulu kan sukanya dari SMP ya, Mam. Nah, Itu udah lama juga ya, tapi Masya aku tuh Allah. nggak sampai yang Nggak nggak seobsesi itu gitu, Iya. kayak flat aja gitu. Memang suka drakornya, suka lagu-lagunya, terus apa sih, kayak ngikutin juga fanfiction itu ya. Tapi kayak masih bisa nyaring gitu loh, kayak masih sadar gitu. Iya. Kalau orang-orang kayak kamu Terhipnotis banget ya. sadar gitu kan ya. Kalau aku tuh masih bisa sadar gitu. Sampai sekarang juga masih suka dengerin ya lagu-lagu Blackpink, BTS yang kayak gitu. Tapi ya udah sekedar gitu aja. Dengerin aja gitu ya. Kayak Nonton biasa juga aja sekedar gitu. nonton aja ya. Jadi kalau misalnya Gak tertarik pengen beli apa yang kayak idolanya, Apa sih, atau kita- album-album atau enggak, apa? beneran kayak beli like sticknya aja kan Kalau aku mungkin nggak 300.000 gitu. kebeli ya. Kalau orang lain ada yang sampai ngumpulin Ya, gitu ya. Kalau aku mungkin kayaknya mending pakai makan kan. Kebutuhan yang lainnya lah, Ya, masih kebutuhan yang banyak ya. lain juga gitu. Enggak Tapi sih. emang seiring berjalannya waktu lagi gitu ya. Kayak dewasanya kita juga. Bertambah ya, Beb ya, bertambah dewasa. Kalau dulu masih Ya, pernah pengen ngapain apa sih nonton konser gitu pernah Oh, gitu pernah ya? Tapi enggak sampai yang minta-minta nangis-nangis ke mama pengen nonton, enggak gitu. Kalau gak ada uang ya udah enggak gitu. Sadar diri juga sih. Posisi Jadi kalau si kecanduan yang LGBT itu lebih ke kayak, menurut kalian lebih ke kayak apa sih? Kayak Khayalannya mereka terlalu aja. ngikutin cerita terus jadi berhalusinasi Nah, aku juga sempat gitu ya. nyesel banget itu ya. Aku pernah sampai mikir kalau misalnya aku punya anak, aku nggak akan mengenalkan ini ke sini. Karena udah sekali terjerumus susah juga ya. Aku pun kayak gitu, Mam, dulu susah banget buat ilangin itu. Tapi justru kenapa anak-anak sekarang sukanya K-pop tuh karena mereka tuh pertama Dari SD loh, kayak teman-teman Kansa nggak itu deket kan misalnya sama orang tuanya gitu. Terus pas ada waktu luang mereka di kamar searching Sendiri ya? oh, ini BTS gitu kan ya, oh ini dan apa fasilitas gitu, di rumah Blackpink. kan sekarang rata-rata Kebanyakan wifi kayak segala gitu, macam. gitu. Jadi ya kudu diisolasi. Susah juga sih. kayak Tapi harus dari akhlaknya gitu ini deh. nah itu dia fondasi utamanya, itu dari awalnya emang harus benar-benar dibentuk. Terus kebiasaan-kebiasaannya juga harus dibentuk, kayak ngenalinnya kita ke siapa sih idola yang sesungguhnya gitu kali Kayak ya. dulu Kayak pernah ada video anaknya Ustadz Hadi Hidayat nih, yang yang dia tuh tanya tentang Doraemon iya, itu ya, gitu. Masya Allah kan. Siapa Berarti sih Doraemon gitu iya, dengan nggak tahu jadi kan. harus dari kecil tuh kan Iya, memang dikenalinnya ke dikenalinnya sama hal-hal yang sahabat Nabi, nah kayak gitu, nah. benar-benar banget kayak Jadi gitu. benar-benar harus Terus dari- benar-benar apa ya, kita sebagai orang tua juga benar-benar memfilter juga kan apa yang tontonan. Dan meskipun, tapi tantangannya adalah meskipun di rumahnya kita sudah membentuk karakter dengan fondasi yang kuat, nah di luar rumahnya kayak di sekolah kan orang-orang lain mungkin belum tentu mendidik dengan cara yang sama juga gitu ya. Makanya si Kansa juga jadi tahu tuh kayak Blackpink, BTS, padahal kan di sini sama sekali nggak, aku juga nggak kenal ya sama mereka dan nggak pernah nonton juga, tapi kaget juga setelah pulang sekolah ternyata jadi hafal, jadi tahu. Terus karena teman-teman aku cita-citanya pengen jadi Blackpink kayak gitu-gitu gitu. Itu anak iya itu SD Member ya gitu. TK kayak gitu, itu bisa kayak gitu ya, bisa karena
Ya itu maksudnya lingkungan juga arusnya luar biasa dahsyat juga. Jadi saya nih terutama ngajakin orang tua semuanya buat sama-sama memfilter lagi lah ya, eh, lihat anak. Ya susah juga sih karena kan gini, mungkin ada yang kalau misalnya aku tuh membiasakan misalnya pakai jilbab dari kecil gitu sampai sekarang, kalau misalnya Kansa lihat yang seksi juga suka komentarnya ih seksi gitu, ada rasa kayak gitu ya. Tapi kan mungkin ada juga yang biasalah masih kecil, nanti juga kan kalau misalnya dewasa kan bisa belajar sendiri. Ya justru kan khawatirnya kalau misalnya dibiasakan dari kecil itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan terus sampai dewasanya Jadi juga membenarkan membenarkan gitu, karena kan dari dulunya juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita ya sama-sama belajar lah untuk itu ya, sama-sama membentuk fondasi dasarnya yang kuat biar anak-anak kita juga nantinya tidak terjerumus jauh juga gitu ya. Karena kerasa banget nyesel. Nyeselnya pasti nanti kalau udah anaknya terjerumus kayak gitu kan susah juga. Itu buat keluar dari zona. Itu kadang aku suka nggak paham ya, sampai orang sampai yang mendewa-dewakan mereka sampai nangis-nangis kayak gitu. Kalau misalnya ada terus sampai fans dibawa ke panggung gitu sampai bener-bener nangis dipeluk-peluk gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu sih menurut kalian? Kayak yang kita tahu kan kalau idol Korea itu pasti dibikin sesempurna mungkin kan di depan TV itu dengan segala kelebihan mereka gitu. Tapi kan di sisi lain mereka tuh manusia juga gitu. ya kayak Jadi kita. ketika fansnya berekspektasi terlalu tinggi sama mereka, terus nanti mereka ngelakuin kesalahan atau misalnya kesalahan apapun gitu, nanti mereka kecewa atau enggak nurutin gitu, yang paling mengkhawatirkan gitu. Ngikutin ya apa yang ngikutin idolanya mereka. lakukan ya. Jadi benar-benar udah menuhankan idola kayak gitu ya. Itu sih yang bikin Padahal kan yang dalam Islam itu tuh kayak seolah-olah berhala gitu kan ya. Kalau misalnya di surat Al-Baqarah itu ada surat Al-Baqarah 165, coba dibuka deh Taisma. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Oke. Jadi kan mereka udah mencintai idola itu melebihi cinta mereka ke Allah ya, sampai Tanpa sadar gitu ya. iya kan, sampai nangis-nangis, sampai dipeluk apa segala macam kan ya. Sampai nggak mau dicuci bajunya. Ada yang kayak gitu ya. Oh my Tangannya. god. Ya udah, berarti kan Tuhan mereka udah bukan Allah lagi ya kan kalau kayak gitu ya. Berarti udah lepas, nggak sadar kayak gitu, karena ada hal-hal lain yang sudah mereka amat sangat cintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bahkan udah nggak ingat orang tua, udah nggak ingat lagi siapa-siapa, kan itu ngeri banget ya. Nauzubillah min dzalik. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Aku suka banget drakor dari zaman SMP kayak Isma ya, sampai sekarang, dan sampai udah kerja juga aku masih suka, karena calon suami aku tuh ngelarang banget buat nonton drakor. Nah tapi terkadang jiwa drakor aku pun meronta-ronta gitu ya. Apalagi kalau udah lihat rekomendasi dari temen tuh biasanya nonton ini nih, nonton ini. Nah gimana caranya buat benar-benar bisa lepas dari drakor? Terus ini ada pertanyaan yang mirip juga, gimana ya caranya benar-benar ninggalin, intinya sama kan ya, gimana caranya benar-benar seutuhnya ninggalin, karena tuh itu kan sebenarnya sadar juga aku hanya kenikmatan semata, totally benar-benar ninggalin drakor. Aku Gimana? sekarang enggak. Iya, itu gimana tuh tipsnya? Tipsnya balik lagi ke kesibukan. Bener. Terus kayak kalau misalnya udah lupa, udah ketinggalan gitu, jadi males juga gitu ngikutin. Terus kayak nonton berjam-jam, kayak udah ini tuh capek aja gitu udah udah aja lah, nggak kepikiran buat nonton lagi gitu. Tapi itu totally bisa benar-benar berhenti nggak gitu? Atau misalnya masih ada yang suka godain, ayo dong nonton, atau kamu sendiri jadi penasaran pengen nonton yang terbaru apa gitu? Kalau untuk ngikutin lagi enggak, kayaknya sekarang kayak udah males aja gitu, karena udah semakin ketinggalan juga, terus ngikutinnya juga udah ketinggalan kan, nggak ada temannya juga gitu. Jadi aku udah nggak nonton lagi. Drama nggak? Drama enggak. Kalau Isma? Kalau aku sih jarang-jarang sih.
Tapi Kalau dulu masih emang, ada kalau suka dulu nonton. emang sampai bener-bener tiap hari mungkin ada kayak ada yang baru nonton, ada yang baru nonton gitu ya. Kalau sekarang mah kalau kayak ada yang gretek hati gitu pengen nonton, oke tonton. Kalau misalnya jadi nggak ngikutin apa yang orang lain tonton Lagi hits gitu apa ya. gitu ya. Enggak sih, aku mah kayak kemarin yang tentang pelakor-pelakor itu aku malahan nggak nonton sama sekali. Oh, aku malah nonton loh. Karena apa ya, pas lihat di Setelah TV itu sekian kayak, lama. ih Pika sebelum pelakor muda gitu kan. Nah kalau yang aku geretek hati gitu kayak yang tadi aku bilang gitu, kayak Itaewon Class itu juga aku nontonnya nggak pas pertama tayang loh. Kayaknya itu terakhir deh aku nonton. Nggak pas pertama tayang, tapi pas udah kayak banyak review terus baru nonton. Terus, jadi intinya mah jarang sih. Jarang ya, tapi masih berarti sesekali masih suka nonton ya. Kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya gimana caranya benar-benar berhenti, itu kembali lagi ke diri kitanya sendiri ya, karena kan bukan kapasitas kita untuk benar-benar ngelarang itu nggak boleh. Kalau misalnya mau per-peran, sebenarnya kalau yang benar-benar boleh atau enggaknya ya tergantung dari keyakinannya teman-teman ya. Selama itu benar-benar bisa membuat teman-teman membagi waktu dan lain-lain sih ya nggak masalah kan, balik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata setelah nonton itu masih terus-terusan pengen nonton lagi, ya kan definisi rugi yang sesungguhnya itu kan kayak surat Al-Asr kan, demi masa kan. Nah kita punya waktu 24 jam, mau kita gunain buat apa sih? Kenapa sih 24 jamnya kita sama 24 jamnya orang lain itu beda? Kenapa mereka bisa sukses, kenapa kita enggak? Jangan-jangan waktu kita habis buat drakor seharian gitu kan, enggak banget ya. Tapi kenapa orang lain bisa dengan 24 jam itu bisa produktif? Kenapa bisa kayak gitu? Nah berarti kan ada waktu-waktu yang memang kita gunakan tidak dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya gimana caranya total, ya balik lagi ke diri kitanya masing-masing, balik lagi ke diri teman-temannya masing-masing, apa komitmen yang bisa teman-teman bikin sama diri teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen dengan 24 jamnya itu benar-benar bermanfaat, ya otomatis ya udah tinggalin hal-hal yang gak penting gitu kan ya. Kan seseorang dikatakan lebih beriman itu ketika seseorang bisa meninggalkan kesia-siaan gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen teman-teman lebih produktif lagi, punya komitmen dalam dirinya, ya udah tinggalkan. Tapi kalau misalnya sesekali oke, selama misalnya tidak mengganggu kewajiban-kewajiban yang bisa ditunaikan oleh teman-teman gitu, nggak ngeganggu aktivitas yang lain juga. Dan apa yang paling penting kan nggak bener-bener 1 kali 24 jam terus habis sama drakor dan lain sebagainya, nggak kayak gitu ya. Jadi Kalau kata aku sih emang harus cari kesibukan juga gitu. ikutlah komunitas-komunitas yang positif. Seperti apa? Positif. Biar Kalau bisa Mam, kalau buat aku ya biar saling ngingetin juga kan, lingkungannya juga positif insyaallah. Ya salah satunya ikutin komunitas yang bermanfaat dan positif lah, yang paling penting ya kayak gitu. Ayo dong kita mikirnya untuk lebih melakukan sesuatu yang lebih, nggak cuma buat diri tapi coba buat melakukan sesuatu untuk orang lain juga. Oke? Jadi gimana komitmen sama diri, jaga ya, balik lagi ke situ. Nah, yang terakhir nih menarik banget ya teman-teman. Jadi kayak semacam sharing gitu. Aku jelasin dulu ya, nanti dibikin tanggapan sama teman-teman seperti apa. Awalnya kan udah benar-benar sama sekali nggak suka lagi sama yang namanya K-pop atau drakor. Terus tiba-tiba ada satu waktu gitu dikenalin lah sama teman tentang BTS. Nah, BTS. Nah, dan parahnya ternyata aku tuh kayak bener-bener jatuh cinta banget sama salah satu personilnya BTS, dan aku tuh bener-bener pengen melihat dia bahagia banget gitu. Dan salah satunya aku pengen membuat dia mengikuti keyakinan aku karena saking cinta dan sayangnya aku sama si salah satu personil BTS-nya ini sendiri, sampai aku punya keinginan untuk S2 di Korea, untuk ketemu sama salah satu personil BTS, nggak disebutin sih siapa-siapanya ya, salah satu personil BTS ini, terus ketemu sama dia, terus ingin mensyahadatkan dia, mengajaknya dia. Berat banget misinya. Pokoknya pengen melihat dia bahagia meskipun ya akhirnya nggak sama aku ya, pokoknya ingin dia selamat juga gitu loh. Nah menurut teman-teman itu kayak gimana? Ini udah ke tahapan seperti apa? kalau buat dia S2 ke Koreanya sih itu Oke ya, bagus banget ya motivasinya. Tapi kalau buat untuk mengislamkan
anggota BTS. Kayaknya susah mam, itu di luar jangkauan. Tapi kan di sini banget. balik lagi, tapi kan Allah itu maha membolak-balikan hati Tugas manusia. kita hanya mendoakannya kan ya. Itu Tapi kan gimana? kalau dari dirinya sendiri nggak mencari tentang Tuhan, nggak tertarik tentang Tuhan, tentang agama gitu ya, kan tetap susah juga kan dari diri kita sendiri dulu, baru nanti Allah yang menghidayakan gitu kan. Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sebelum kaum sendiri tuh berupaya untuk mengubah dirinya sendiri. Maksudnya kalau dari anggota BTS-nya sendiri belum tertarik, tapi kan dia ingin membuat tertarik ke Islam. Gimana sih jadi masih belum kebayang juga gitu kan, kalau ketemu sama idol juga kan nggak segampang itu. Iya, Oh, iya, pertama ketemu sama idolnya aja susah gitu ya. Paling di fan meeting, terus tiba-tiba langsung ngomongin agama kan nggak mungkin juga. Tapi kan gitu, mungkin misalnya. bisa lewat proses step by Mungkin, step. tapi mungkin Waktunya kemungkinannya terlalu kecil lah. Mengislamkan yang diri kita aja dulu. Sudah perbaiki diri sendiri. Kan? Kita aja dulu gitu, terus cari yang ya dekat Potensi dakwah kita ya. Iya. Oke, ya jadi benar ya teman-teman ya. Oke, niatnya itu emang udah keren banget, udah baik banget, niat untuk mengajak sama-sama. Iya, tapi kepikiran ke situ ya. Iya ya, tapi sampai ya makanya ini udah level mana gitu ya? Aku nggak paham juga ya. Menyelamatkan kata-kata yang menyelamatkan, saking cinta dan sayangnya nggak tahu nih rasa itu gimana, tapi kan orang tersebut cinta nih ya katanya teh, cinta sama dan suka tapi sama karena Allah. cintanya itu semakin dekat sama Allah juga gitu. Itu teh cinta lewat dia lihat idolanya lewat sosial media kan mam. Nanti misalnya nih beneran dipertemukan gitu misalnya Tapi sama tidak anggota sesuai dengan BTS, itu ya. nanti kan bisa aja nggak sesuai ekspektasi, Oh, iya orangnya benar juga. mungkin pemarah atau gimana Iya, gitu, suka benar-benar. kentut kan nggak tahu ya misalnya kan yang bikin kita teh Karena kan ilfil gitu. di balik layar nggak tahu ya. Iya, Iya, gitu. benar. Kita kan bisa aja luarnya aja ya, kita teh sesempurna sukanya itu. yang sempurna karena kelihatan sempurna banget. iya, Nanti pas betul-betul. ketemu ternyata nggak gitu. Iya, Ternyata iya. jerawatan juga. Bisa aja. Ya banyak sih sebetulnya ya. Yang pertama berarti niatnya tadi udah bagus ya untuk mengajak atau mendakwahi beliau ini gitu ya, BTS ini. Tapi yang pertama, meskipun kelihatannya baik, dia suka ya pokoknya attitude-nya baik dan lain sebagainya, dan sayang sama dia banget sampai benar-benar ingin mendakwahi dia, kembali lagi ke kapasitasnya masing-masing. Kalau potensi dakwah itu di kita aja masih banyak, di lingkungan kita aja masih banyak kan ya. Anak-anak usia remaja yang pergaulannya kebablasan itu juga butuh dakwah enggak? Bahkan diri kita sendiri pun perlu untuk diisi. Gimana kita bisa mengisi keimanan seseorang kalau misalnya kitanya aja masih kosong? Itu yang pertama. Terus yang kedua, potensi dakwah itu nggak harus jauh-jauh ke Korea, karena di sini aja di Indonesia, di lingkungan sekitar rumah juga banyak juga remaja-remaja ya masih harus terus diingatkan juga. Terus kalau motivasi kuliah S2 ke Korea itu ya nggak masalah kan, selama motivasinya juga untuk belajar gitu, jangan untuk mengejar-ngejar opa, nanti waktunya juga habis buat ngejar-ngejar opa juga kan. Kalau misalnya memang benar-benar sayang banget sama opa, ya oke lah didoain, nggak jadi masalah ya, doa agar dapat hidayah dan lain sebagainya gitu ya. Memang nggak ada yang nggak mungkin sih, cuman jangan sampai energi kita, waktu kita habis buat mikirin satu opa itu gitu, sementara yang lain pun butuh untuk didakwahi, butuh untuk diingatkan, butuh untuk dikasih tahu juga, bahkan diri kita sendiri pun butuh untuk selalu dikuatkan dan diingatkan ke Allah juga kan. Jadi jangan sampai energi kita itu habis buat mikirin gimana caranya opa biar syahadat misalnya, masuk Islam dan lain sebagainya gitu. Itu terlalu high gitu, terlalu jauh gitu, sementara yang di sekitar kita pun masih butuh untuk diperbaiki juga gitu kan. Terus kayak misalnya kenapa cintanya aku tuh ke opa ini semakin mendekatkan ke Allah juga, menurut kalian tuh gimana? Aku masih belum kebayang deh. Kita tuh kan suka nontonin opa gitu, tapi malah jadi Cinta ke Allah. cinta ke Allah. Apakah mungkin Dari sisi mananya yang membuat kita jadi cinta ke Allah gitu? mungkin Maksudnya Allah menciptakan opa bener, sesempurna itu? yang itu banget ya. Mungkin ya. Ya enggak. Tapi kan yang sempurna juga itu kan menurut kacamata kita ya, Balik belum lagi, tahu itu kan juga cuman ya. ekspektasi Ekspektasi kita kita nggak juga. tahu realnya Budaya. Tipu daya ya, Budaya. dijadikan indah dalam pandangan manusia itu ya. Harta, tahta, dan si eta. Balik lagi ke situ. Maksudnya ya cinta, kurang paham juga sih cinta sama opa, tapi semakin cinta sama Allah itu cinta karena Allah atau bukan? Karena tadi didominasi oleh hawa nafsu itu sendiri, jadi
bisa jadi cinta karena Allah itu kan kamuflase dari pengennya doanya cepat-cepat terkabul gitu loh. Kayak tadi pengen minta jodoh, jadi kita semakin mendekat kepada Allah gitu. tahajudnya sering. Ini juga Ada bangunnya. ya maksudnya cinta karena Allah itu apa? Karena doanya pengen cepet terkabul, ingin cepet-cepet ketemu Opa. Karena gini loh, kalau misalnya kita cinta sama Allah, otomatis yang paling kita selalu ingat itu siapa? Ya Allah terus ya, pengen dekat sama Allah, pengen kualitas ibadahnya lebih baik, bukan cinta sama Allah tapi pengen dekatnya sama Opa. Itu kan berseberangan, bener nggak? Ya jadi harus dipertanyakan lagi nih, cinta karena Allahnya itu apakah karena agar Allah cepat mengabul doa-doanya? Karena kalau cinta karena Allah dengan sesungguhnya akan semakin meningkatkan kualitas ibadah, semakin lebih banyak zikrullah ke Allahnya, semakin ingat akhirat gitu kan, bukan semakin ingin mengejar Opa gitu. Jadi tanggapannya dari kita, jadi lebih baik mendahulukan potensi-potensi dakwah di sekitar. Terus kalau memang ingin belajar lebih baik ke sana, jangan sampai niatnya itu untuk mengejar Opa gitu, tapi benar-benar mencari ilmu ke sana gitu. Dan apalagi menekan kehaluan, enggak? Gimana? Memfilter lagi gitu, mana realistis, mana Halu. mana hayalan. Nah itu. Oke deh gitu. Pertanyaan dari teman-teman udah terjawab semua nih. Closing statementnya deh. Closing statement dari Teh Gita, dari Teh Isma, sama tips-tips untuk entah itu mereduksi atau benar-benar berhenti dari perdrakoran ini sampai perkepopan ini. Kalau aku sih ya itu dia tadi, mau filter lagi mana yang realistis, mana yang emang cuma hayalan, mana yang ekspektasi, mana yang benar-benar nyata gitu ya. Karena kita kan nggak mau gitu, kita terlalu berharap sama idola-idola itu, padahal idola itu juga manusia biasa gitu, kehidupannya biasa gitu. Jadi jangan sampai apa-apa yang mereka lakukan salah kita turuti gitu. Kalau emang kerja kerasnya yang jadi inspirasi ya oke lah gitu ya, tapi jangan sampai merugikan diri kita sendiri gitu hanya untuk orang-orang yang kita bahkan mereka nggak kenal gitu sama kita. Kita siapa gitu kan ya, Buang waktu untuk tahu mereka nggak kenal ya, tahu mereka tahu nggak gitu sama kita kayak gitu. Kita peduli, mereka peduli nggak ya? Ya kayak gitu. Jadi pokoknya harus lihat realistis gitu, realitanya kayak gimana kayak gitu, harus sadar diri. Kalau dari aku mam ya, karena kan mencari inspirasi itu bebas ya dari mana aja gitu. Yang penting bisa ngasih kita hal yang baik gitu. Kayak tadi misalnya dari sisi nilai-nilai kehidupan di drakor itu sendiri. Terus kalau jadi tetap aja balik lagi ke lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi dalam memfilter apa yang kita tonton gitu, apa yang kita ambil. Kan kalau misalnya nonton drakor apa kita tuh kayak mata kita tuh terlena buat kayak terhipnotis gitu, kayak tersihir gitu ya. Terlena dengan percintaan yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Kayak percintaan yang sempurna, terus karakternya yang benar-benar sempurna banget ya, karakter cewek cowoknya tuh benar-benar yang diinginkan. Sampai udah nonton drakor itu kayaknya susah buat cari calon suami karena pengen kayak karakter ini, ekspektasinya kayak gini gitu. Kalau nggak ada di dunia nyata karena itu kan hanya karakter aja. aja. Pengen drakor gitu kan, emang nanti tuh pas mereka kan masih sekolah, nanti pas hidup di kehidupan nyata kerja tuh kayak pengen kayak drakor gitu kan. Tuh lucunya Kok ngeri juga ya kalau kayak gitu. Ya itu dia tadi ekspektasi. Kalau buat tipsnya, kalau dari aku harus cari kesibukan sendiri. Kesibukan yang positif ya, masuk komunitas yang positif. Karena emang kerasa banget mam, setelah kita punya kesibukan tuh kayak lupa aja gitu, kita mau ngefangirl, kita mau nonton drakor, Pasti nyampe rumah paling kan capek tinggal tidur gitu, apa lagi. Sama perbaiki kualitas ibadah itu paling penting ya, karena kan ya kita kan kembali kemana sih, kayak di surat Al-Mu'minun tuh emangnya kita diciptakan tuh cuma main-main aja, memangnya kita nggak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Artinya kan ya kehidupan di dunia ini cuma sementara aja gitu. Kita tuh diciptain sama Allah tuh ada tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya kan kewajiban utama kita itu ibadah. Jangan sampai drakor dan K-pop ini benar-benar menghalau kita dari aktivitas-aktivitas ibadah, membuat kita benar-benar terlena sampai kita lupa sholat, lupa buat zikir dan lain sebagainya. Kan itu kan yang mengerikan, yang seperti lupa segalanya gitu, yang paling parahnya lagi gitu kan. Terus di surat Al-Qiyamah juga kan ayat 75, apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, setiap detik, setiap menit, apapun yang kita lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan lagi di hadapan Allah nanti gitu ya. Jangan lupa bahwa ya ini tuh hanya dunia tuh hanya sementara, aslinya nanti gitu. Semua yang kita lakukan, Fata Morgana, semua yang kita lakukan sekarang, senang-senangnya akan berakhir, tapi nanti pertanggungjawabannya tuh nanti tuh udah nyata gitu. Waktu kita dipakai buat apa, masa muda kita dipakai buat apa, kuota kita habis buat apa gitu kan. Memori handphone penuh tuh disimpan apa aja gitu, foto opa-opa nanti banyak gitu. Jadi ingat lagi ke situ lagi ya, kalau misalnya menurut aku ingat lagi ke tujuan hidup kita untuk apa. Allah nyiptain kita itu ada tujuannya, bukan buat main-main semata. Kemudian semua yang kita lakukan semuanya ada pertanggungjawabannya. Itu yang paling penting, yang itu yang harus selalu kita ingat gitu, bahwa setiap detik, setiap menitnya semuanya nanti akan dijawab. Dan sama apa yang ada di kita, melekat di kita, semuanya juga akan dijawab juga gitu ya, dimintain pertanggungjawaban juga gitu. Jadi maksimalkan waktu kita semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gitu ya. Kan kayak misalnya karena kita tuh terlena buat nonton terus kayak drakor atau misalnya ngefan girl gitu ya, apa ya, orang lain bisa udah lebih ada yang lebih produktif gitu ya, orang lain udah kayak gini tapi kita masih gini aja, hafal Quran sekian gitu ya, kita kemana aja, 24 jam waktunya malah dipakai buat gitu. Nah terus kalau misalnya untuk orang tua, sedini mungkin ya, meskipun anaknya TK, SD, ya kita kenalinlah sama syariat-syariat, kita kenalin mereka menutup aurat juga, karena kan kalau dari kecil sudah menutup aurat, insya Allah akan terbiasa juga setelah nanti dewasanya. Jangan sampai kita ngerasa masih TK, masih SD, ya udah nggak apa-apa pakai baju yang seksi, kan lucu, emang lucu sih ya kan kelihatannya, tapi kan jangan sampai itu jadi melekat ke anak dan jadi seneng gitu sampai akhirnya nanti remaja, dewasa sampai seneng pakai baju-baju yang seksi. Karena fondasi utama dari keimanan kan dimulai dari keluarga juga. Kalau misalnya fondasinya dari kecil memang sudah kuat, dikenalinnya ke idola yang sesungguhnya gitu ya, ke Rasulullah, ke sahabat, itu akan melekat. Dan sekuat apapun arus pergaulan nanti setelah remaja, mereka akan tetap punya pegangan gitu, nggak akan benar-benar ke bawah arus. Itu yang paling penting sih ya, bekal buat kalian juga nanti insya Allah kalau misalnya udah punya anak gitu teman-teman. Amin, alhamdulillah. Ya udah selesai kita, alhamdulillah jawaban dari kita udah berusaha menjawab pertanyaan yang sudah masuk, dan sharing-sharing sudah kita tanggapi juga ya, sharing-sharing dari teman-teman semuanya, dari para pecinta drakor and K-pop, Korean wedding. Mudah-mudahan sudah bertobat, sudah move on. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat juga, bisa memberikan masukan yang positif juga untuk teman-teman yang sekarang masih menggilai K-pop gitu ya, menggilai drakor juga. Mudah-mudahan bisa obrolan ini bisa membantu teman-teman mereduksi lah setidaknya kebiasaan-kebiasaan drakor and K-pop tadi. Oke, sesuai dengan janji kita tadi, kita akan memberikan 2 hadiah utama kita dari Junika, yang dipersembahkan Junika ya. Yang pertama itu dari enggak disebutin pertanyaan yang mana, tapi kita langsung aja ke nama akunnya tadi. Yang pertama adalah Teh Jessica, yang kedua siapa? Teh Abdillah. Oke, selamat Teh Jessi dan Teh Abdillah. Nanti akan kita kontak ya untuk data dan lain-lainnya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Muslimah Baper selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.